Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bangun datar pada koordinat kartesius. Bagaimana ya materi yang akan kita simak hari ini? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Pembelajaran matematika kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai koordinat kartesius. Ini koordinat kartesius yang kedua ya. Kalau yang kemarin koordinat kartesius yang pertama. Apa sih? Masih ingat nggak apa itu koordinat kartesius? Nah, koordinat kartesius adalah suatu objek yang memiliki titik x, y yang berada di sumbu x dan di sumbu y. Nah, untuk sebuah materi kali ini yang akan kita bahas adalah menggambar bangun datar pada bidang kartesius dan menghitung keliling dan luas bangun datar pada bidang kartesius. Ada yang tahu nggak apa itu mempelajari keliling dan luas bangun datar? Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalian berada di tengah-tengah lapangan, kemudian kalian ingin mengetahui berapa keliling lapangan. Kalian tidak perlu berlari untuk keliling lapangan, kalian hanya perlu mengetahui berapa panjang sisi-sisi dari lapangan tersebut, sehingga kalian akan menghitung dengan sendiri berapa keliling dan dari lapangan tersebut. Kemudian untuk luas dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti ini. Apabila kalian ingin membeli tanah, kalian pasti harus tahu berapa luas tanah tersebut. Caranya adalah kalian harus tahu dulu berapa panjang dan lebar dari luas tanah tersebut. Itu ya, contoh atau manfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk materi bangun datar. Sebelum kita ke materi yang akan kita bahas, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu hubungan materi bangun datar pada koordinat kartesius dengan nilai-nilai keislaman. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 21 dijelaskan bahwa berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, apa sih ini kaitannya? Dalam ayat ini membicarakan konsep pengukuran dengan satuan luas. Namun, satuan ini tidak dapat diukur berapa besarnya secara matematika. Ya, kita tahu ya bahwa Allah itu Maha Pengampun, tetapi ampunan Allah itu tidak dapat diukur melalui satuan luas gitu. Jadi, ampunan Allah itu sangat-sangat besar, dan surganya Allah itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi, tidak dapat diukur secara matematika. Maka dari itu, dalam bidang koordinat kartesius bahwa hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia itu haruslah positif, sama-sama positif, supaya Allah itu menghendaki siapa saja orang-orang yang beriman dan dia pantas berada di surganya Allah. Itu. Oke. Langsung saja ke materi yang akan kita bahas, yaitu menggambar bangun datar pada koordinat kartesius. Nah, di sini mudah sekali. Ini adalah pelajaran waktu kalian SD, jadi hanya mengulang. Di sini ada perintah bahwa gambarlah titik-titik berikut pada koordinat kartesius sehingga membentuk suatu bangun datar serta tuliskan jenis bangun datar tersebut. Kalian masih ingat nggak apa saja macam-macam bangun datar? Ada persegi panjang, ada jejer genjang, ada trapesium, ada layang-layang, ada belah ketupat, ada lingkaran, ada segitiga. Segitiga juga dibagi menjadi 3. Ada segitiga tumpul, segitiga lancip, dan segitiga sama kaki. Gitu. Yang bagian A, bangun datar ABCD dengan A 0,2, B 6,2, C 8,7, dan D 2,7.
bagian B bangun datar UVWX, bagian C RSTU, bagian D bangun PQR. Kita bahas satu-satu ya. Dari bangun datar yang bagian A, yaitu bangun datar A, B, C, D. Di sini kita lihat ada titik A 0,2. Kita buat dulu titiknya di sini. Kalian pasti masih ingat kan cara membuat titik, yaitu 0,2. Nah, ini adalah titik 0,2, yaitu dia adalah titik A. Kemudian yang B yaitu 6,2. Nah, ini adalah titik B, yaitu 6,2. Kemudian titik C 8,7. Dan titik D yaitu adalah 2,7. Nah, setelah ini diapakan? Tadi kita harus menentukan jenis bangun datar tersebut. Dari titik-titik yang ini, yang ada 4 ini, kalian hubungkan antara titik dengan sebuah garis seperti ini. Dari A ke B, kemudian dari B ke C, kemudian dari C ke D, dan dari D ke A. Bangun datar apa sih yang terbentuk? Bangun datar jajar genjang, gitu ya. Kemudian kita yang bagian B, bangun datar UVWX. U adalah negatif 8,5. Negatif 8,5 itu adalah titik U. Kemudian titik V yaitu negatif 3,5, yaitu titik V. Kemudian ada W yaitu titik 0,0, berada di tengah-tengah di titik pusat, ini titik W. Dan yang terakhir titik X negatif 8,0. Sama seperti tadi, setelah itu kita hubungkan dengan garis-garis antara titik dengan titik. U ke V, V ke W ke X, dan U ke X. Nah, bangun datar apa sih yang terbentuk? Ya, bangun datar trapesium. Kemudian yang bagian C. Yang bagian C adalah RSTU, berarti titik R dulu. Titik R adalah negatif 9,4, negatif 4. Itu adalah titik R. Kemudian yang kedua ada S, negatif 3, negatif 1. Di sebelah sini ini adalah titik S. Kemudian titik T, negatif 1, negatif 4. Ini adalah titik T ya, dan titik U yaitu negatif 3, negatif 7. Setelah itu seperti tadi lagi, hubungkan antara titik-titiknya dengan garis R ke S, S ke T, T ke U, dan U ke R. Bangun datar apa yang terbentuk? Ya, bangun datar layang-layang. Dan yang terakhir yaitu bangun datar PQR. Titik yang pertama adalah P1, negatif 2. Yang kedua adalah titik Q, 3, negatif 6. Dan yang ketiga adalah titik R, 8, negatif 6, yaitu titik R. Sambungkan lagi titiknya dengan sebuah garis P ke Q, Q ke R, dan P ke R. Nah, bangun datar apa yang terbentuk? Segitiga. Tapi segitiga apa sih ini? Ya, dia adalah segitiga tumpul karena sudutnya lebih dari 90 derajat. Bisa ya? Ini adalah cara-cara menggambar bangun datar. Kalian sudah bisa menggambar titiknya, pasti kalian bisa menggambar bangun datarnya. Kalau bisa menggambar titiknya, nanti kalian tinggal sambungkan saja antara titik satu dengan titik yang lain sehingga membentuk suatu bangun datar pada koordinat kartesius. Oke, selanjutnya setelah menggambar bangun datar, kita akan menentukan keliling dan luas bangun datar pada koordinat kartesius. Sebelum kita menentukan keliling dan luas bangun datar, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus-rumus keliling dan luas dari bangun datar. Yaitu di sini ada beberapa gambar ya. Yang pertama ada persegi. Untuk menentukan keliling, kalian hanya perlu menjumlahkan sisi-sisinya saja. Rumus keliling persegi adalah 4 dikali S atau 4 dikali sisi. Luasnya sisi dikali sisi atau S kuadrat.
Kemudian persegi panjang, rumus kelilingnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Untuk luasnya yaitu panjang dikali lebar. Segitiga, rumus kelilingnya adalah sisi ditambah sisi karena sisinya ada 3. Kemudian rumus luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, segitiga ini memiliki tinggi ya, dan juga memiliki alas. Alasnya itu ada di bagian bawah segitiga. Kemudian trapesium. Ini trapesium, yaitu rumus kelilingnya A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi A-nya itu sebenarnya ada di bawah, kemudian B-nya itu bagian atas, C dan D-nya itu ada di samping kanan dan samping kiri. Sehingga rumus luasnya adalah setengah dikali A sisi yang bawah ditambah B sisi yang atas dikali tinggi. Ini namanya trapesium. Kemudian jejer genjang, rumus kelilingnya adalah 2 dikali alas. Jadi alasnya itu ada 2, ada bagian bawah dan ada bagian atas, makanya dia dikali 2 ditambah 2 dikali sisi miring. Sisi miringnya juga ada 2 dan sama panjang, maka dia rumusnya adalah 2 dikali A ditambah B. Dan luasnya itu alas dikali tinggi, sama seperti trapesium, jejer genjang memiliki tinggi. Belah ketupat. Belah ketupat ini gambarnya seperti persegi ya, hanya saja dia dibalik, tapi sebenarnya dia itu berbeda. Kalau di dalam belah ketupat, dia memiliki diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal 1 dan diagonal ini panjangnya berbeda. Nah, kalau di dalam persegi, diagonal 1 dan diagonalnya 2-nya itu panjangnya sama gitu. Maka rumus kelilingnya adalah 4 dikali S. Dan rumus luas belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini namanya diagonal, yaitu suatu garis yang menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lain gitu. Namanya diagonal. Kemudian layang-layang. Layang-layang juga seperti belah ketupat, dia memiliki diagonal 1 dan diagonal 2. Rumus kelilingnya adalah 2 dikali X. X itu adalah sisi yang bagian bawah ditambah Y. Yaitu adalah sisi bagian atas. Rumus luasnya sama dengan rumus belah ketupat, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yuk kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu hitunglah keliling dan luas dari bangun datar di samping. Kita harus mengetahui dulu berapa masing-masing panjang sisi dari bangun datar ini ya. Kita lihat di sini ada gambar trapesium. Kita hitung dulu sisi yang paling bawah ini, sisi A, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah sisi A. Diingat-ingat ya, sisi A adalah 7. Dan sisi B bagian atas 1, 2, 3. Sisi B itu adalah 3. Jadi cara menghitungnya adalah satu kotak itu adalah satu langkah ya, atau satu angka itu satu langkah. Jadi satu kotak satu langkah. Bagaimana kalau bagian sisi miring? Kita lihat di sini. Ini sisi miringnya. Satu langkah, betul kan? 5 ke 4 1, 4 ke 3 2, 3 ke 2 3. Jadi ada berapa langkah? Di sini ada 3 langkah. Jadi sisi C adalah 3. Kemudian yang terakhir sisi D yaitu berapa? Sisi D juga 3 langkah karena trapesium sisi-sisinya itu ada 2 pasang dan sama panjang. Maka dia memiliki tinggi. Yang tadi dia memiliki tinggi. Tingginya itu adalah dari titik sudut ditarik ke alasnya. Dari titik sudut yang atas ditarik ke alasnya ke bawah. Berapa panjangnya? 1, 2, 3. Ini adalah tinggi, panjangnya yaitu 3. Maka penyelesaiannya untuk gambar A adalah diketahui sisi A nya sama dengan 7, sisi B nya sama dengan 3, dan sisi C nya sama dengan 3, sisi D nya 3 juga, dan tingginya pun 3. Di sini 3 satuan ya, bukan 3 cm. Karena kita di sini tidak pakai cm, jadi pakai satuan, kecuali memang ada ukurannya cm, baru kita boleh menuliskan cm. Maka keliling luasnya itu seperti tadi rumusnya A tambah B tambah C tambah D, atau semua sisinya yang di luar-luar ini dijumlahkan, yaitu 7 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Berarti
16 satuan. Kemudian luasnya adalah setengah dikali A ditambah B dikali tinggi. Setengah dikali A-nya 7, B-nya 3 dikali tingginya 3. Maka setengah dikali 7 tambah 3, 10 dikali 3. Jadi luasnya sama dengan 15, yaitu 10 kali 3, 30. 30 bagi 2 adalah 15 satuan luas. Maka keliling dan luas trapesium adalah 16 satuan dan 15 satuan luas. Nah, oke, selanjutnya yaitu gambar yang kedua yang akan kita bahas adalah gambar apa? Gambar layang-layang. Nah, seperti tadi kita harus mengetahui dulu berapa panjang-panjang sisinya. Kita lihat, hitunglah keliling dan luas. Kita lihat di sini 1, 2. Ini sisi A-nya 2, 1, 2. Sisi B-nya juga 2, 1, 2, 3, 4. Sisi C-nya 4, pasti juga sama. Sisi D-nya juga 4 karena dia dua pasang sisinya sama panjang. Dan jangan lupa dia punya diagonal. Dia ada diagonal 1 dan ada diagonal 2. Panjangnya berapa? Kita hitung diagonal 1. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang diagonal 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi penyelesaiannya adalah gambar B. Diketahui sisi A-nya 2, sisi B-nya 2, sisi C-nya 4, sisi D-nya 4, dan diagonal 1-nya 4, diagonal 2-nya 5. Maka kelilingnya adalah seperti tadi, dijumlahkan sisi-sisinya A tambah B tambah C tambah D. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4, yaitu adalah 12 satuan. Kemudian luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1-nya 4 dan diagonal 2-nya 5. Maka setengah dikali 4 kali 5. 4 kali 5 berapa? 20. Dibagi 2, maka hasilnya adalah 10. Maka keliling dan luas layang-layang adalah 12 satuan dan 10 satuan luas. Keliling untuk 12 satuan dan luasnya adalah 10 satuan luas. Kemudian kita akan bahas untuk gambar yang ketiga, yaitu ada persegi panjang. Kita hitung dulu panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, panjangnya adalah 8. Lebarnya 1, 2, 3. Dan lebarnya adalah 3. Maka kita bisa mengetahui apa yang diketahui untuk gambar C, yaitu sisi panjang adalah 8 dan sisi lebar adalah 3. Sehingga untuk kelilingnya yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Sama dengan 2 dikali panjangnya 8, lebarnya 3. Sehingga 8 tambah 3 yaitu 11. 11 kali 2 adalah 22 satuan. Sedangkan luasnya sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebarnya, panjangnya 8, lebarnya 3. Maka 8 kali 3 adalah 24. Sehingga keliling dan luas persegi panjang adalah 22 satuan dan 24 satuan luas. Nah, oke, materi kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian belum mengerti, silahkan kalian ulang-ulangi video ini. Jika kalian masih belum mengerti, kalian boleh tanyakan kepada ibu melalui Google Classroom atau WhatsApp. Ya, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini.